Choose your character. Pemberdayaan masyarakat desa. Nah, tapi itu kan tidak terjadi kemarin karena waktu saya mencalonkan itu cuman ada 5 calon kepala desa yang akhirnya setelah lulus dalam seleksi berkas, kemudian kami melakukan pemilihan. Tahap-tahap pemilihan itu sebelum melakukan pemilihan memang ada sebelumnya itu semacam kampanye juga, visi misi juga, penyampaian visi misi 1 hari sebelum pemilihan kalau saya tidak salah ingat ya. Jadi besoknya itu baru ada pemilihan secara langsung di tiap-tiap TPS yang berada di desa kami, Desa Nikel. Nah terus Ya. selama Pilkades kan itu tentunya Bapak melalui proses-proses yang lumayan menantang kan Pak. Bapak menjalani Pilkades tersebut, tantangan dan hal apa saja yang Bapak rasakan? Iya, memang dalam kontestasi memang ada beberapa hal-hal yang menjadi tantangan buat kita. Yang pertama itu memang dari masyarakat sendiri, masyarakat pemilih ya. Memang mereka menuntut bahwa kita sebagai kandidat punya visi misi yang betul-betul harus sampai bermanfaat kepada masyarakat. Dan inilah memang tantangannya. Ada hal-hal yang memang harus kita kita bisa lakukan sesuai dengan usulan-usulan dari masyarakat, dan ada memang juga hal-hal yang memang agak berat untuk kita lakukan untuk menjadi visi misi kita. Ya. Kita sebagai masyarakat kira-kira apa perannya Pak untuk menjaga Pilkades tuh supaya berjalan dengan jujur dan adil? Ya, seperti yang saya katakan tadi sebelumnya bahwa peran masyarakat memang sangat penting sekali dalam menjaga, memonitoring, dan juga seperti menjaga bagaimana pelaksanaan Pilkades itu tetap aman, jujur, dan adil. Memang peran masyarakat memang sangat besar sekali, dan juga di dalam pelaksanaannya itu memang masyarakat dituntut untuk tidak saling menjatuhkan, harus menjaga kondusivitas dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Jadi alhamdulillah dalam pelaksanaan kami di sini di Desa Nikel terusus, alhamdulillah pelaksanaannya itu tertib, aman, dan kondusif. Karena memang kami sangat menghimbau sekali kepada masyarakat bahwa pemilihan itu akan berjalan dengan baik dan berjalan dengan jujur kalau masyarakatnya juga dalam mengikuti pemilihan ini senantiasa tertib dan menjaga kondusif dan menjaga keamanan masyarakat, lingkungan dalam masyarakat. Baik Bang Mulang, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan seputar Pilkades, khususnya di Desa Nikel, Sorowako. Tadi kami sempat bincang-bincang sama Pak Kepala Desa, Om Boim, Pak Mutim, dan kami sudah membahas banyak sama beliau. Apakah sosialisasi di
sosialisasi pemilihan kepala desa dari calon-calonnya kemarin itu mudah dipahami oleh warga? Oke. Kalau model sosialisasinya tentunya sangat mudah dipahami oleh masyarakat sini. Kebetulan di masyarakat Sorowako ini pada umumnya Desa Nikal, Desa Sorowako itu boleh dibilang tingkat pendidikannya itu lumayan lah. Rata-rata itu sudah tidak ada lagi kita dapat orang-orang yang tidak sekolah atau putus sekolah. Jadi termasuk tingkat perekonomian termasuk ya rata-rata standar. Jadi sangat mudah untuk memahami model-model sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau pemerintah desa ataupun panitia pilkades yang dibentuk oleh pemerintah. Itu jadi tidak ada masalah, merasa karena itu dilakukan itu di berbagai cara. Ada yang sosialisasi langsung ke dari rumah ke rumah, kemudian ada juga yang melalui medsos. Selanjutnya, kalau menurut Bang Mulang, apakah proses penyaringan dari calon-calon kandidatnya kemarin itu cukup terbuka dan adil? Apakah transparan untuk warga? Oh ya, jadi beberapa kali pemilihan kepala desa di tempat kami ini semua itu transparan semua. Jadi ada panitianya, ada ini, kemudian tentunya mengikuti aturan-aturan main yang diterapkan oleh dari daerah, dalam hal ini pemerintah kabupaten tentunya. Jadi itu standarnya itu ya, termasuk juga yang menentukan seleksi calon itu semua dari panitia kabupaten. Jadi panitia desa itu hanya melaksanakan, kemudian mengajukan nama-nama bakal calon. Jadi standar kalau itu persyaratan masing-masing terpenuhi dan di batasan calon itu dalam suatu pilkades itu dalam setiap desa itu hanya lima batasan itu. Jika ada lebih dari 5 maka diseleksi secara ini dan ditentukan diseleksi langsung di kabupaten, ditentukan juga di kabupaten, panitia kabupaten yang menentukan siapa-siapa yang akan lolos. Tingkat pendidikannya orang juga sudah bagus, maka standar pendidikan yang dulunya SMP standar sudah boleh ikut ke pilkades itu, kalau bisa sekarang itu ya minimal S1 lah boleh bisa ikut berkompetisi di seperti di desa kami ini. Saya tidak berbicara desa di luar Sorowako dan Nikel ini, tapi saya berbicara desa Sorowako dan Nikel yang mana memang potensi daerahnya, kemudian masyarakatnya itu sudah memang di atas rata-rata, mulai dari pendidikannya hingga perekonomiannya. Nah, harapannya karena kalau S1 tentunya sudah bisa kita andalkan untuk bagaimana berpikir terkait daerah kita ini yang bicara pasca tambangnya seperti apa. Oke. Kalau bicara politik uang itu kalau dua pemilihan sebelum kepala desa terakhir ya gitu, Pak Jihadin Perwi dan itu pernah terjadi, tapi tidak besar, tidak masif. Itu hanya beberapa kelompok-kelompok tertentu dan memang pernah terjadi gesekan tapi kecil. Tapi bersyukur kita ini ada di daerah yang boleh dibilang Indonesia mini. Jadi cara berpikirnya orang tidak satu suku saja, tidak satu ini. Jadi memang sudah kebersamaan sini sudah bagus sekali. Jadi kita bersyukur belum pernah terjadi gesekan-gesekan besar itu di daerah sini yang kira-kira merusak ini tatanan demokrasi yang ada di kampung kita ini khususnya.